Terima kasih untuk puji-pujian yang telah disampaikan. Sekali lagi, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Paskah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara membaca, lalu kemudian membanding-bandingkan sejarah agama-agama, sejarah militer, sejarah politik, sejarah peradaban, saudara akan menemukan semua pemimpin agama yang pernah ada, semua pendiri agama pada akhirnya mati dan dikuburkan. Dan kubur mereka masih bisa ditemukan. Semua raja yang paling berjaya, semua raja yang paling menakutkan dalam sejarah, semua raja yang pernah berkuasa atas dunia mati, dikuburkan, dan beberapa masih bisa ditemukan. Semua pemimpin politik, semua pemimpin militer yang pernah sangat bergengsi di seluruh dunia, mereka pada akhirnya mati dan dikuburkan. Semua nabi mati dan dikuburkan. Memang di dalam perjanjian lama ada dua yang tidak mengalami kematian. Tahu siapa? Henok, dan yang kedua Elia. Semua rasul mati. Semua orang yang pernah menjadi pemimpin paling besar dalam sejarah, mereka semua pada akhirnya mati dan dikuburkan. Dan sekali lagi kubur mereka masih bisa ditemukan sampai hari ini. Hanya Yesus Kristus satu-satunya di dalam sejarah, baik yang dicatat dalam Alkitab maupun yang dicatat di luar Alkitab, satu-satunya yang mati, dikuburkan, tapi bangkit lagi dari antara orang mati. Amin. Dan karena itu Yesus Kristus satu-satunya pribadi yang paling agung, dan sekaligus inilah yang menjadi fondasi paling teguh kekristenan. Kekristenan tidak meletakkan imannya kepada pribadi yang mati. Kekristenan tidak menjadikan pribadi yang mati dan dikuburkan itu sebagai fondasi imannya. Kekristenan menjadi satu-satunya agama di dunia ini yang menaruh keyakinan imannya bukan kepada pribadi yang ada di dalam kubur. Kekristenan adalah satu-satunya yang mengikuti pribadi yang diagungkan tidak berakhir di kubur. Kekristenan adalah satu-satunya agama yang memiliki fondasi paling teguh atas imannya, atas sukacitanya, dan atas pengharapannya. Karena Kristus satu-satunya yang bangkit dari antara orang mati. Dan karena itu saya katakan ulang, inilah yang menjadi alasan, inilah yang menjadi fondasi paling teguh agama Kristen. Imannya, sukacitanya, dan pengharapannya. Saya berpendapat, kalau Yesus Kristus tidak bangkit dari kubur, maka agama Kristen menjadi satu-satunya agama atau agama yang paling memalukan. Agama yang paling rapuh fondasinya. Kenapa? Karena menaruh iman, menaruh pengharapannya, membangun sukacita di atas pribadi yang ada di dalam kubur. Maka kebenarannya adalah Kristus bangkit dari antara orang mati. Bahkan saudara-saudara nggak usah terlalu percaya orang-orang yang berziarah ke Israel. Lalu di sana misalnya guide bilang, oh di sini kira-kira, itu pun kira-kira, di sini kira-kira Yesus disalibkan, di sini kira-kira Yesus dimakamkan, di sini kira-kira kuburnya. Saya tidak yakin kalau kubur Yesus yang asli masih bisa ditemukan. Kenapa begitu? Saya yakin Yesus sengaja menghilangkan jejak kuburnya supaya kita juga jangan menaruh
sukacita kepada kubur. Bersukacitalah kepada pribadi yang telah keluar dari kubur itu. Amin. Bergembiralah bukan atas kubur itu, tapi bergembiralah karena pribadi yang mengalahkan kuasa kubur. Bergembiralah karena pribadi Kristus yang tidak dikekang oleh kuasa kubur. Dan itulah inti berita Paskah. Tapi bersamaan dengan itu juga mari kita bersabar mempelajari bagian-bagian ini. Saudara-saudara, secara umum kita sudah tahu. Saya yakin kita sudah berulang-ulang membaca bagian ini. Tapi sekali lagi saya berharap mari kita dengan sabar beberapa menit ke depan saya akan menambahkan penjelasan dari bagian ini. Sambil saudara boleh terus berdoa memohon belas kasih dari Tuhan supaya tetap membuat saudara tetap terjaga. Karena saya juga tahu jam-jam seperti ini adalah jam-jam yang sangat rawan. Gitu, antara sudah makan atau belum makan sama rawannya. Maka orang yang sudah makan maupun yang belum makan dalam jam-jam seperti ini memang konsentrasinya tidak lagi di sini, tidak lagi di sini, tidak lagi di sini, tapi konsentrasinya sekarang turun ke sini. Maka sangat alami kalau otak kita, pendengaran kita, mata kita agak sulit diajak kompromi. Tapi bersabarlah, berdoalah, mohon Tuhan berbelas kasih kepada kita. Mari kita pelajari bagian ini. Dikatakan begini, pada pagi-pagi benar, khusus warga Gemim misalnya minggu-minggu lalu sudah membaca ini. Memang menarik, perlu saya ajak kita mengharmoniskan Injil-Injil karena begini. Misalnya kalau di Injil Markus saudara membaca, yang datang ke kubur itu ada 3 perempuan. Maria Magdalena, Maria Mama Yakobus, dan Salome. Tapi di Injil Yohanes ini dikatakan hanya Maria Magdalena. Jadi yang benar mana? Benar dua-duanya. Sebenarnya 3 yang datang. Tapi memang Injil Yohanes sangat memberi perhatian, hendak menekankan soal hubungan pribadi antara Tuhan dengan pribadi-pribadi secara khusus yang disebutkan di sini. Jadi ini tidak salah. Memang yang datang di kubur itu 3 orang, tetapi Yohanes secara khusus menyorot pribadi dari Maria Magdalena karena ada poin yang hendak dia bangun adalah pentingnya membangun hubungan intim secara pribadi dengan Tuhan. Di sini dikatakan pagi-pagi benar. Ayat ini saja, kata-kata ini saja sudah menginspirasi kita. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Hari Minggu, hari masih gelap. Waktu mereka bangun pagi, yang segera muncul dalam pikiran mereka adalah tentang bagaimana mencari Kristus. Terlepas waktu itu Yesus sudah mati. Tapi ini memberi pelajaran penting bagi kita. Siapa yang engkau cari pada pagi hari? Di pagi hari, di hari masih gelap, di saat pikiranmu masih fresh, di saat tenagamu masih sangat maksimal, siapa yang engkau cari? Harusnya murid-murid Kristus memiliki karakter sebagaimana digambarkan di Alkitab. Di pagi hari, di hari masih gelap, mereka datang mencari Kristus. Betapa pentingnya kita memulai setiap hari dengan membangun hubungan intim dengan Tuhan. Apakah itu yang saudara lakukan? Baik secara pribadi maupun secara komunal. Apakah setiap pagi saudara menyadari itu? Apakah waktu hari masih gelap ketika saudara bangun, saudara merasa betapa pentingnya datang mencari Kristus? Pagi-pagi benar perempuan-perempuan itu datang mencari Yesus. Apa yang mendorong mereka? Saya yakin satu hal.
Mereka datang di kubur itu bukan sekedar tradisi, misalnya seperti kita mungkin datang di kubur membawa karangan bunga. Saya yakin tidak sekedar itu. Ada yang lebih besar dari sekedar tradisi. Ada yang lebih besar dari sekedar kebiasaan. Mereka mencintai Kristus. Amin. Harusnya orang-orang yang menyebut diri pengikut Kristus memiliki pola hidup seperti itu. Kalau saudara belum lakukan itu, lakukanlah. Bertekadlah mulai melakukan itu. Berapa banyak orang yang bangun pagi langsung lihat. Kalau di sini kita tidak tahu. Semua wajib asrama. Saya tidak tahu apa yang saudara cari waktu bangun pagi. Apakah saudara mementingkan saat teduh dengan Tuhan? Ketika saudara datang di pagi hari, di saat kekuatanmu masih sangat maksimal, di saat pikiranmu masih sangat jernih, lalu saudara datang bertekuk lutut kepada Kristus. Saya percaya itu adalah permulaan saudara akan melihat hal-hal yang hebat dari Tuhan. Tapi juga yang di sini dikatakan pada pagi-pagi benar di hari pertama minggu itu. Hari pertama minggu itu hari Minggu. Kalau di Injil Markus dikatakan hari Sabat sudah lewat. Hari Sabat sudah lewat. Kebangkitan Kristus telah memulai zaman baru. Kebangkitan Kristus telah memulai zaman anugerah. Kebangkitan Kristus telah memulai tahun anugerah. Orang Yahudi beribadah kepada Tuhan pada hari Sabat. Hari Sabat itu hari terakhir dalam minggu berjalan. Sehingga mereka memberikan tenaga terakhir, memberikan pikiran terakhir, memberikan energi yang sisa, memberikan waktu yang sisa kepada Tuhan. Tapi sejak kebangkitan Kristus, Kristus mengubah cara pandang ini. Engkau tidak boleh memberikan tenaga yang sisa kepada Tuhan. Engkau tidak boleh memberikan waktu yang sisa kepada Tuhan. Engkau harus memberi yang utama kepada Tuhan. Amin. Hari pertama, pagi-pagi benar, hari pertama, bukan lagi hari terakhir. Itulah sebabnya para pengikut Kristus harusnya merasa penting di setiap hari Minggu, hari kebangkitan Kristus, untuk datang mencari Tuhan. Kita memberikan semua yang utama, pikiran kita, tenaga kita, dan itulah buah sulung kita kepada Tuhan. Kalau tidak penting persekutuan-persekutuan ibadah, maka berarti Ibrani 10 ayat 25 itu salah. Apa dia bilang di situ? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi hendaklah kita saling menasihati dan melakukannya makin giat menjelang hari Tuhan yang makin dekat. Amin. Di Injil-Injil lain dikatakan begini. Waktu perempuan-perempuan itu dalam perjalanan menuju kubur mencari Yesus, mereka juga mempercakapkan apa? Siapa yang akan menggulingkan batu itu? Karena memang mereka tahu kubur itu ditutup dengan batu yang beberapa sumber mengatakan lebarnya, diameternya saya juga belum pernah lihat, tapi informasi itu. Diameter batu itu 1,5 meter, lalu tebalnya 40 cm. Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita? Tapi perhatikan, mereka tahu ada hambatan, mereka tahu ada tantangan, mereka tahu ada sesuatu yang akan mencegah mereka untuk berjumpa dengan Kristus, terlepas bahwa hari itu dia dalam pengetahuan mereka dia mati. Tapi itu juga tidak menghentikan langkah mereka, tidak akan membuat mereka berbalik arah, tidak membuat mereka balik badan. Ini sebenarnya memberi pesan apa kepada kita? Orang-orang yang setia mencari Tuhan, orang-orang yang setia mengikut Tuhan,
Orang-orang yang mau setia mengiring Tuhan harus juga sadar, mengikut Yesus pasti ada hambatan, pasti ada tantangan, pasti ada kesulitan, pasti ada pergumulan. Jadi saudara tidak usah terpengaruh dengan teologi-teologi kemakmuran yang mengatakan seolah-olah asal engkau percaya Yesus, hidupmu sukses, hidupmu lancar, hidupmu kaya raya. Maka kalau hidupmu tidak lancar, hidupmu tidak kaya, itu tanda engkau tidak beriman. Itu ajaran-ajaran yang sangat menyesatkan. Karena Yesus sendiri pernah berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, dia harus memikul salibnya, dan dia harus sungguh-sungguh mengikut aku. Ada berapa banyak orang Kristen yang setelah sekian lama mengikut Yesus pada akhirnya menjadi kecewa. Karena apa? Karena tidak mengerti prinsip hidup mengikut Yesus. Ada banyak orang terlalu berhasrat mendapatkan mahkota, tidak mau salib. Terlalu berhasrat mendapatkan kemuliaan, tidak mau penderitaan. Padahal Yesus telah menunjukkan tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan, dan tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Mati dulu baru bangkit, salib dulu baru mahkota, menderita dulu baru engkau dipermuliakan. Amin. Maka saudara tidak usah terpengaruh dengan ajaran-ajaran teologi kemakmuran. Itu akan membuat saudara kecewa. Tapi ini menginspirasi kita betapapun besarnya tantangan, kesulitan, pergumulan yang mungkin engkau hadapi karena kesungguhanmu mengikuti Yesus. Percayalah, Yesus Kristus tidak akan pernah mengecewakan orang-orang yang setia mengikuti Dia sekalipun tantangannya besar. Amin. Yesus Kristus tidak akan pernah mempermalukan orang-orang yang demikian. Karena itu ayat ini bilang, setibanya di kubur, mereka sangat terkejut. Yang mereka kira akan menghambat mereka, yang mereka kira akan menghalangi mereka, yang mereka kira itu pergumulan yang besar, yang mereka kira itu tantangan yang berat, yang mereka kira itu beban yang mungkin tidak bisa mereka selesaikan. Justru setelah mereka sampai di pintu kubur, mereka mendapati batu itu telah digulingkan. Oleh siapa? Oleh Tuhan melalui malaikat. Ini bukan sekedar kejadian yang dicatat lalu kita membaca sambil lewat. Ini sebenarnya menginspirasi kita untuk mengatakan, begitulah juga pada akhirnya orang-orang yang setia mengikut Kristus. Sekalipun tahu ada hambatan, sekalipun tahu ada tantangan, sekalipun tahu ada kerumitan, sekalipun tahu mungkin ada air mata, saudara mengikut Yesus, percayalah, saudara akan melihat Tuhan akan memberikan kejutan-kejutan yang melegakan. Amin. Kejutan-kejutan yang akan menggembirakan saudara, yang tidak pernah muncul dalam pikiran, yang tidak pernah muncul dalam hati, tapi Tuhan sediakan bagi orang-orang yang setia. Mereka tidak tahu bagaimana menggulingkan batu itu. Kerjakan tugasmu, Tuhan akan kerjakan bagiannya. Amin. Tugas kita adalah setia saja, maju saja, jangan mundur. Jangan surut. Jangan surut dalam tekanan. Menjadi pengikut Kristus harus menghadapi hal-hal itu. Tapi percayalah, pertolongan Tuhan selalu datang tepat waktu. Amin. Itu yang Alkitab ini inspirasikan kepada kita. Saudara, kalau mengikuti Yesus memang susah. Karena apa? Karena hadiahnya sorga. Kalau ikut Yesus gampang, hadiahnya kipas angin. For apa tuh kipas angin? Mau kipas-kipas di neraka dong? Saudara pernah lihat enggak lomba makan kerupuk, hadiahnya mobil? Pernah lihat? Pernah? Lomba makan kerupuk, hadiah mobil. Pernah lihat? Itu omong kosong. Lomba makan kerupuk DP hadiah apa? Paling handuk harga 15.000. Betul enggak?
makin kecil tantangannya, makin kecil upahnya. Kenapa mengikuti Yesus susah? Karena upahnya terlalu agung, terlalu mulia, dan itu adalah hidup yang kekal. Amin. Perhatikan, ayat-ayat ini tidak hanya kita baca sebagai sejarah, tapi saya yakin ini tetap berbicara sebagai firman yang hidup dan yang menghidupkan kita. Setibanya mereka di kubur itu, mereka sangat dikejutkan. Itu yang saya katakan tadi. Yang mereka kira akan menjadi hambatan besar. Berapa banyak orang yang kadang-kadang seperti yang saya katakan tadi, karena terlalu sulit mengikuti Yesus, akhirnya tidak mau terus maju, tidak mau terus menerobos kesulitan-kesulitan. Setiba mereka dikubur, dikatakan mereka sangat dikejutkan, karena yang mereka anggap tantangan telah dibereskan oleh Tuhan. Lalu memang di versi lain bilang begini, setelah mereka mendapati kubur itu telah terbuka, 3 orang itu langsung kembali kepada murid-murid yang lain untuk memberitahu kubur Yesus telah terbuka dan mayatnya telah hilang. Lalu yang kita baca di sini apa? Dari antara 11 orang itu ada 2 orang yang sangat reaktif. Murid yang paling senior, Petrus namanya, dan murid yang paling junior, di sini tidak disebutkan namanya, tapi dialah yang menulis Injil ini, namanya Yohanes. Orang-orang yang selalu sibuk menceritakan Kristus tanpa mencari muka. Dia bersedia menuliskan dengan sangat teliti Injil ini, tapi bersedia namanya tidak dipublikasi. Dia hanya menyebutkan Petrus dan seorang murid yang lain, murid yang dikasihi. Siapa dia? Sebenarnya dia Yohanes. Nah, Yohanes murid yang paling muda, Petrus murid yang paling senior. Mereka berlari. Nah, karena yang senior ini, ya maklumlah, senior sudah agak lambat larinya dibanding junior. Maka junior larinya lebih cepat dan dia lebih cepat sampai. Tak tinggal tuh Petrus. Tapi yang cepat sampai ini karena larinya cepat, ada kurang satu dia. Larinya cepat, larinya sangat gesit, tapi kurang berani. Karena itu dia hanya sampai di pintu kubur, lalu datanglah Petrus menyusul. Petrus mungkin agak lambat larinya, tapi wataknya lebih kokoh. Dia lebih berani. Dia masuk, lalu Yohanes ikut. Betapa indahnya pengikut Kristus kalau mengharmoniskan 2 hal ini. Kecepatan, kelincahan, kegesitan, tapi juga keberanian untuk menerobos kesulitan-kesulitan. Melampaui ketakutan-ketakutan. Kadang-kadang ada orang begitu, cepat, tapi agak penakut. Tidak berani mengambil resiko mengikuti Yesus. Ada juga orang yang terlalu berani, tapi kurang lambat, kurang cepat, terlalu lambat. Nah, diperlukan murid-murid Yesus itu betapa indah kalau dia boleh mengharmoniskan itu. Dalam pekerjaan ini juga menjadi penting. Cepat, cepat, cepat. Tapi juga harus berani mengambil resiko. Waktu mereka datang, mereka lihat, oh oke. Kubur memang telah kosong. Tidak ada jenazah Yesus di situ. Apakah saudara mendapati di Alkitab mereka langsung percaya? Enggak. Kubur kosong tidak membuat mereka serta-merta percaya. Kenapa begitu? Memang itu target Alkitab. Alkitab tidak mengkonstruksikan pemahaman bahwa kubur kosong itu menjadi bukti kebangkitan Yesus. Murid-murid waktu mendapati kubur kosong, mereka tidak langsung percaya. Kubur kosong tidak membuktikan Yesus bangkit, tapi Yesus bangkit bisa dibuktikan dengan kubur kosong. Sudah paham maksud saya? Maka hati-hati kalau menyanyi. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Oh, tidak ada.
Kubur kosong membuktikan dia hidup. Nah, guru-guru sekolah minggu, hati-hati. Boleh nyanyi, boleh. Tapi ikut dengan penjelasan. Kita ulang ya. Kubur kosong tidak membuktikan Yesus bangkit. Tapi Yesus bangkit dibuktikan dengan kubur kosong iya. Ini tidak sekedar dicatat. Alkitab sedang mengkonstruksi iman Kristen. Orang Kristen tidak beriman pada kubur kosong, tapi pribadi yang telah keluar dari kubur yang kosong itu, yaitu Yesus Kristus. Lalu waktu mereka mendapati kubur memang kosong, mereka percaya? Enggak. Karena begini saudara, bagaimana bisa memastikan bahwa itu kubur Yesus? Jangan-jangan itu mereka kesasar. Jangan-jangan memang kubur kosong itu kubur orang lain. Kubur kosong itu jangan-jangan bukan kubur Yesus. Atau misalnya seperti dugaan Maria Magdalena kemudian hari. Bagaimana kalau ternyata benar bahwa memang jenazah Yesus itu dicuri? Karena itu, sekali lagi Alkitab, ini membuat kita lebih jernih berpikir. Saya suka waktu mereka mendapati kubur itu kosong, mereka tidak langsung percaya Yesus bangkit. Ini positif, karena memang itulah target Alkitab. Belum cukup bukti, alat buktinya belum cukup. Tapi ada yang menarik untuk kita perhatikan. Setelah dua laki-laki itu mendapati kubur kosong, mereka langsung pulang. Mereka datang dengan sangat cepat, tapi sekaligus pulang dengan sangat cepat. Saudara kira ini bukan sekedar tulisan biasa. Saya mendapati begini. Kadang-kadang memang seperti itu kekristenan. Ada banyak orang yang selalu ingin cepat-cepat datang, tapi sekaligus cepat-cepat pulang. Mereka selalu ingin segera menyudahi. Tidak mau berlama-lama. Dibandingkan dengan perempuan-perempuan yang sudah datang sejak hari masih gelap. Sekalipun waktu itu mereka belum mengerti apa yang terjadi. Tapi itu mereka tetap bertahan. Mereka tetap setia. Tapi murid-murid yang dua laki-laki itu segera pulang. Dan akhirnya mereka kehilangan momentum yang sangat indah. Waktu mereka datang, mereka mendapati ada malaikat di dalam. Petrus dan Yohanes, ayat ini bilang mereka tidak melihat apa-apa kecuali ada kain di situ. Apakah malaikat itu sudah ada di situ atau baru tiba, terlambat tiba? Mereka baru tiba setelah Petrus dan Yohanes pulang. Kira-kira begitu? Nyanda. Alkitab bilang malaikat itu datang lebih pagi dari tiga perempuan itu, dan salah satu dari malaikat itu ialah yang menggulingkan batu itu. Batu penutup kubur digulingkan bukan supaya Yesus keluar. Yesus bisa keluar tanpa digulingkan batu itu, karena buktinya dikatakan pada malam hari pertama hari Minggu itu, mereka sedang mengunci pintu, tiba-tiba Yesus masuk. Tubuh kebangkitan yang penuh kuasa itu akan menembus. Jadi malaikat gulingkan batu itu hanya sebagai pertanda kepada orang di luar. Karena bagaimana tahu Yesus bangkit kalau misalnya kubur itu, penutup kubur itu tidak digulingkan. Memang sengaja digulingkan. Tapi yang saya katakan tadi, perhatikanlah bagaimana perlakuan Tuhan terhadap tiga murid yang sejak pagi sudah datang, tetap setia menunggu, tetap setia mencari Tuhan, sekalipun mereka kebingungan, mereka tidak mengerti sambil menangis. Perhatikan bagaimana Tuhan memperlakukan mereka dibandingkan dengan dua murid yang datang terlambat lalu pulang cepat. Mereka yang segera menyudahi, selalu ingin cepat-cepat. Lama sekali itu ibadah, lama sekali itu khotbah. Ada begitu sini? Ngopi ibadah. Kalau orang Minahasa bilang baslak juga kalau semua khotbah.
Lebih parah kalau baslak juga semua makan. Itu lebih gawat. Maaf ya yang dari luar yang belum terlalu tahu bahasa di sini. Datang terlambat, di dalam pun gelisah, selalu ingin cepat-cepat selesai. Bila lama ini pendeta berkhotbah, percayalah, orang-orang yang tetap setia, mereka mendapat kelimpahan anugerah. Lebih banyak anugerah yang mereka dapat dibandingkan dengan dua laki-laki yang cepat-cepat. Dan mereka, saya katakan tadi, mereka kehilangan momentum yang sangat penting yang memang hanya disediakan Allah bagi orang-orang yang setia. Amin. Setialah. Jangan selalu ingin menyudahi persekutuan dengan Tuhan. Doa cepat-cepat, ibadah suka cepat-cepat, tapi libur suka lama-lama. Wah, itu maafkan ya. Selapar ini, saya juga lapar. Saudara, sejak naik di atas mimbar ini kita terus basah karena memang orang gunung, gitu, dari Sonder datang sini, ya dasar orang gunung datang di sini basah ini. Tapi tidak apa-apa. Saya tetap dengan sangat bersuka cita ingin menceritakan ini. Yang saya yakin di banyak gereja ini tidak terlalu diperhatikan. Banyak hamba-hamba Tuhan tidak lagi mau sungguh-sungguh mengajarkan firman Tuhan dan akhirnya jemaat menjadi rapuh. Saya berharap saudara-saudara menjadi generasi gereja yang kuat di masa yang akan datang. Dan kekuatan itu antara lain dipengaruhi oleh kesetiaan saudara untuk mau bertekun belajar firman Tuhan. Amin. Mereka yang cepat-cepat pulang itu kehilangan momentum penting. Petrus dan Yohanes kehilangan momentum penting. Waktu orang pulang, lalu malaikat itu menampakkan diri. Memangnya malaikat baru sampai? Saya yakin malaikat itu ada di situ. Tapi inilah malaikat. Dia bisa menampakkan diri kepada siapa Tuhan kehendaki. Dan dia juga tidak menampakkan diri kepada siapa Tuhan tidak menghendaki. Mereka sudah ada di situ lebih awal kedatangan mereka daripada perempuan-perempuan yang tiga itu, bukan? Tapi itulah poin sekali lagi yang saya katakan. Momentum yang indah ini Tuhan sediakan bagi mereka yang setia. Tiba-tiba malaikat menampakkan diri dan berkata, "Hei perempuan-perempuan, mengapa engkau bersedih? Tak usah bersedih. Sudahilah kesedihanmu itu. Engkau sekarang tidak punya alasan untuk bersedih. Engkau sekarang punya alasan untuk bersuka cita karena Kristus yang mati, yang engkau kira mati, yang engkau kira jenazahnya di sini, dia sekarang tidak ada di sini. Dia telah bangkit." Saudara perhatikan di dalam Alkitab, waktu Yesus lahir, Tuhan suruh malaikat bicara kepada gembala-gembala. Waktu Yesus bangkit, Tuhan suruh malaikat bicara kepada perempuan-perempuan itu. Ini penting. Jadi kalau kubur kosong saja lalu membuat mereka percaya Yesus bangkit, ini bisa fatal kekristenan. Maka setelah kubur kosong, untuk betul-betul mendapatkan informasi yang akurat, maka Tuhan suruh malaikat bicara, beritahu mereka apa yang benar-benar telah terjadi. Jadi malaikat satu-satunya yang memiliki kualifikasi untuk memberitakan kebangkitan Kristus. Inilah yang seharusnya menjadi watak utusan-utusan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan sibuk membicarakan tentang Kristus. Seharusnya demikian. Lepas dari murid-murid itu percaya atau tidak, tapi itu tidak menghentikan malaikat itu terus bicara. Saya yakin yang mereka bicarakan lebih panjang dari ini. Sekalipun mereka waktu itu masih bingung, tapi mereka juga tetap setia. Ini penting. Sudah mungkin mendengarkan khotbah di tempat-tempat lain. Sudah mungkin mendengarkan pengajaran-pengajaran. Ada saat saudara mendengar, saudara bingung. Setia saja dulu. Bertahan saja dulu. Percayalah. Akan ada saat Tuhan akan membukakan rahasia-rahasia firman itu bagi orang-orang yang setia. Karena itu di sini bilang, mereka
tidak mengerti karena memang Tuhan belum membukakan. Tapi Tuhan bukakan rahasia firman itu kepada orang-orang yang mau setia. Setia mendengar, setia mencari Kristus. Tapi sambil mereka bingung, tiba-tiba Alkitab bilang, Yesus kemudian menampakkan diri. Meskipun ada yang unik dan menarik di sini. Waktu Yesus muncul, kok bisa-bisanya Maria Magdalena dan 3 perempuan itu tidak kenal. Saya tidak tahu bagaimana penampilannya waktu itu. Sulit membayangkan. Lalu waktu Yesus bilang, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Lalu Maria Magdalena bilang apa? Maria Magdalena menyangka orang itu siapa? Penunggu taman. Saudara, Yesus pun pernah ada saat disalah mengerti, disalah sangka. Yesus yang agung itu pernah dikira dia penunggu taman. Jadi kalau saudara suatu hari disalah mengerti orang lain, enggak apa-apa. Pikirkan ayat ini. Jangankan kita, Yesus pun pernah disalah mengerti seolah-olah dia penunggu taman. Jadi kalau saudara jadi pemimpin di kemudian hari, pengikutmu, orang-orang yang engkau pimpin salah mengerti engkau, nggak usah kecewa, nggak usah marah. Mungkin kalau Yesus itu orang Minahasa, mungkin. Tapi kayaknya nyanda sih. Waktu dia kira penunggu taman, mungkin Yesus begini, sesuai dengan ngana kira kita pemuka ini muka penunggu taman. Kira-kira begitu. Ngana lihat kita tampang penunggu taman begitu. Nyanda. Betapa sabarnya Kristus terhadap orang-orang yang dia tahu sedang mencari dia. Bahkan sedang mencari dalam kesedihan. Sekalipun mereka belum mengerti. Betapa sabarnya Kristus terhadap orang-orang yang demikian. Maaf ya saudara, saya masih akan terus membahas ini. Mungkin ini khotbah terlama yang pernah kami dengar di tempat ini. Saya tidak tahu. Tapi bersabarlah. Ini baru 37 menit. Ada timer di sini. So tidak lama. Paling lat 10 menit saya kelar ini. Tapi coba saudara belajar lebih teliti, lebih serius. Saudara akan mendapat kelimpahan mutiara dari firman ini. Kalau saudara disalah mengerti di kemudian hari, nggak usah heran, nggak usah marah, nggak usah ngamuk-ngamuk, nggak usah maki-maki orang. Pokoknya langsung pikir, sedangkan Yesus yang agung itu pernah dorang kira dia penunggu taman. Apalagi cuma hamilasu. Ya toh? Oke. Begitu juga jadi pemimpin. Kalau orang-orang yang saudara pimpin salah mengerti saudara, nggak usah marah, nggak usah ngamuk-ngamuk. Yesus boleh ngamuk. Sesuai dengan Elia baik-baik. Haga baik-baik tapi muka kalau kita penunggu taman. Nyanda betapa bersabarnya Kristus. Bahkan terhadap ketidakmengertian orang-orang yang karena dia tahu setia mencari dia. Dalam ketidakmengertian itu Tuhan memberikan kelegaan yang luar biasa. Tiba-tiba Tuhan bilang, Maria, saya tidak tahu apakah terjadi perubahan intonasi pada Yesus waktu bicara pertama, "Ibu, siapa yang engkau cari? Kenapa engkau menangis?" Lalu waktu Yesus panggil, Maria. Saya tidak tahu. Tapi salah satu yang paling mungkin adalah waktu itu sekalian waktu Yesus panggil namanya, Yesus sebut namanya, ada kuasa di situ, kuasa untuk menyadarkan dia, kuasa untuk menginsafkan dia. Karena itulah juga memang salah satu target dari Injil Matius, yaitu betapa pentingnya dan betapa istimewanya orang yang secara pribadi mau membangun persekutuan dengan Tuhan. Dia akan melihat kelimpahan anugerah. Tuhan memberikan kejutan yang sangat melegakan sebagaimana saya katakan tadi. Lalu ayat kemudian bilang apa? Lalu Maria. Nah, ini yang menarik. Saya tidak tahu kalau di beberapa tempat ini, khusus di Gemi mungkin ini jadi bahan PA yang kita tidak tahu apakah sudah selesai dibicarakan. Waktu Yesus bilang Maria,
langsung celik mata bilang, Rabuni, guruku. Mungkin sambil kagumnya dia, lalu muncul ayat begini. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Yesus bilang, janganlah engkau memegang aku. Saudara, perhatikan nih, bahasa dikit, tidak lama ini. Janganlah engkau memegang aku. Apa yang saudara bayangkan waktu membaca ini? Kita tanya. Waktu Maria bilang, guru, Rabuni, lalu Yesus bilang, jangan engkau memegang aku. Waktu itu Maria kira-kira, Maria so pegang atau enggak? Waktu Yesus bilang, jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Kalau di gereja so pegang PA itu, Maria ada pegang atau enggak? Ini tahu oleh pendeta. Orang kuat enggak di situ waktu itu. Nanti no mau tanya Pak Maria secara langsung kalau sobaku dapat yang dia. Kita lihat begitu. Tak mau tanya salah satu Pak Maria, Maria ada pegang atau enggak? Mar begini. Sudah perhatikan. Kalau misalnya orang tua, ibu so menikah toh. Berapa anak ibu? Waktu misalnya ibu bilang begini Pak anak, jangan naik di situ. Itu karena dia so naik atau belum naik? Waktu ibu bilang, jangan main air. Waktu itu dia sementara main air atau enggak main air? Waktu ibu bilang, jangan lompat-lompat situ. Dia sementara balompat atau belum balompat? Jadi, waktu Yesus bilang, jangan engkau memegang aku. Maria pegang atau nyanda? Jangan tertawa. Dia sementara tertawa atau enggak? Masa kuat dia lagi marah-marah kalau orang bilang, jangan tertawa situ. Pasti dia lagi tertawa, betul enggak? Banyak orang salah juga ini, penetua. Jangan engkau memegang aku, ada tafsir begini. Nah waktu itu kan Yesus tubuh kebangkitannya, tubuh yang suci, yang masih tahir, tidak boleh disentuh karena engkau najis. Aku harus pergi dulu kepada Bapa, nanti aku balik lagi baru boleh engkau pegang aku. Seolah-olah begitu. Padahal kalau di Injil Matius dikatakan begini, setelah 3 perempuan itu melihat Yesus, mereka langsung mendekatinya, menyembahnya dan memeluk kakinya. Jadi kalau tidak boleh pegang dalam pengertian betul-betul tidak pegang, maka berarti Injil Matius itu salah. Yang berikut, bukankah pada malam hari, kan ini pagi, pada malam hari tiba-tiba Yesus muncul di 11 murid itu yang lagi berkumpul. Tapi di situ minus 1 orang. Minus siapa yang bilang sebelum aku melihat aku tidak percaya? Siapa dia? Siapa? Thomas. Thomas tidak ada di situ. Nah ini orang-orang yang selalu menghindar dari persekutuan, dia akan kehilangan banyak hal. Awas kamu kalau menghindar. Tidak kentara kuat. Mabolos jodoh orang. Tidak kentara. Pak ibadah kuat. Bulan depan ada. Minggu depan ada. Mabolos jodoh orang. Tidak kentara. Kalau ibadah kan tidak pakai absen. Di kelas ada, pemulus. Kamu akan kehilangan banyak hal. Itu Thomas. Waktu Thomas tidak ada, Yesus muncul. Lalu setelah Yesus pergi, Thomas datang. Mereka mengejutkan Thomas. Tadi Tuhan tidak datang. Betul orang dah lihat dia so bangkit. Apa Thomas bilang? Sebelum kita lihat, dengan sebelum kita pegang, kita tidak percaya. Alkitab bilang 8 hari kemudian. Ini di Injil Yohanes, nanti baca terus. 8 hari kemudian Yesus datang secara khusus bilang Thomas. Ngana bilang tuh minggu lalu, kita tidak ada, mari kita tahu. Apa kita tahu ngana bilang. Kalau ngana tidak lihat, ngana tidak pegang kita, ngana tidak percaya tuh. Sekarang tak minta, berdekat kamar kau pegang pak kita. Lihatlah tanganku, rabalah aku, cucukkanlah tangan di tangan yang berlubang paku dan ke lambungku. Sekarang pegang.
Dia pegang enggak? Pasti dia pegang. Maka waktu di sini Yesus bilang, jangan engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Itu tidak berarti betul-betul don't touch me. Jangan sentuh, jangan pegang akunya, enggak begitu. Waktu itu Maria pasti so pegang. Lalu kalau so pegang, lalu dikaitkan dengan, kan dia bilang sebab aku belum pergi kepada Bapa. Jadi maksudnya apa? Seolah-olah Yesus mau pergi dulu, nanti dia datang lagi atau bagaimana? Ini bisa bahaya karena Yesus itu hanya sekali turun dan menyelesaikan semua misinya, lalu juga dia naik. Dan waktu dia berkata sebab aku belum pergi kepada Bapa, ini tidak bisa tidak, pasti menunjuk kepada peristiwa yang akan terjadi 40 hari kemudian, yaitu peristiwa Yesus naik ke sorga. Maka jangan pahami seolah-olah ada tafsir bilang Yesus mau naik dulu. Jadi bagaimana? Dia naik dulu lalu turun lagi, lalu 40 hari kemudian naik lagi. Jadi Yesus naik turun begitu. Tidak begitu pasti. Teologi Alkitab pasti tidak begitu. Pasti waktu bilang sebab aku belum pergi, kita mau pergi, itu pasti menunjuk kepada peristiwa hari ke-40 itu. Maka seolah-olah sebenarnya saya membayangkan Yesus begini. Waktu Maria memeluk kakinya dengan mungkin sangat erat sambil sukacita sambil gembira, Yesus mungkin sambil tersenyum bilang, Maria, tak usah juga begitu. Kita kok belum pergi ini. Kita masih ada sama-sama dengan ngoni ini. Masih ada 40 hari. Tak usah begitu juga. Aku belum pergi. Kita masih ada di sini. Jadi tak usah begitu. Ada yang lebih penting yang aku akan tugaskan kepadamu. Persekutuan yang intim dengan Tuhan itu penting. Tetapi persekutuan yang intim dengan Tuhan harus menggerakkan kita. Sebagaimana di sini Yesus bilang, aku punya mandat lebih penting untukmu. Sekarang apa? Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Orang-orang yang bersuka cita karena kebangkitan Yesus Kristus harusnya juga mau pergi untuk memberitakan Injil. Amin. Saya akan bahas poin terakhir di sini. Waktu Yesus bilang begini, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku. Mungkin kalau Yesus, kalau torang, mungkin begini. Maria, makasih karena ngana setia dan tunggu pak kita. Mar sekarang, tamu suruh ngana. Pi bilang patu caparuni itu. Orang dahasa tahu toh ini bang. Pergi katakan kepada para pecundang itu. Mereka yang bermulut besar itu. Dulu kan mereka bilang siap mati, siap penjara, siap salib dengan aku. Tapi nyatanya waktu aku disalib mereka lari. Terutama kepada Petrus itu. Pi bilang pada dia, nanti baku dapat orang. Mereka pembelot, mereka yang kurang ajar itu bilang. Begitu? Nah, mengagumkan sekali waktu Yesus bangkit. Dia memberikan status baru kepada murid-muridnya. Apa dia katakan? Pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku. Yesus tidak hanya mengajarkan arti mengampuni. Dia meneladankan itu. Tapi saya bilang ulang yang tadi. Kebangkitan Kristus itu memberikan kita status baru. Dia tidak lagi menyapa murid-murid itu dengan murid-murid. Tapi dia memberi status baru. Yaitu saudara-saudaraku. Dia telah melupakan betapa mereka pernah menyakiti hatinya. Dia tidak mengingat-ingat kesalahan mereka. Dia tidak mendendam mereka yang pernah mengkhianati dia. Inilah kebangkitan Kristus. Terhadap orang-orang yang setia menanti-nanti dan percaya pada kebangkitan Yesus. Merekalah yang mendapatkan status baru. Mereka adalah saudara-saudara Kristus. Saudara dan saya menjadi saudara-saudara Kristus. Sesudah Yesus memberikan status baru, katakan kepada saudara-saudaraku, aku telah bangkit, katakan juga, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Selain Yesus memberikan status baru kepada mereka, tapi memang salah satu yang paling penting dari kebangkitan Yesus Kristus adalah menciptakan ulang relasi antara Allah dan manusia. Dia membangunkan relasi yang baru. Dulu mereka seteru Allah.
Dulu mereka musuh-musuh Allah. Tapi karya kebangkitan Kristus itu menjadikan Allahnya, Allah mereka yang percaya kepada Dia. Bapaknya, Bapa Kristus juga menjadi Bapa dari orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ini anugerah yang istimewa. Kita mendapat status baru, kita memperoleh pemulihan atas relasi kita dengan Tuhan. Dan karena itulah karya agung Yesus Kristus, kebangkitannya memperdamaikan hubungan kita dengan Allah, memberikan kepastian dan keselamatan. Amin. Lalu Maria pergi berkata, aku telah melihat Tuhan. Dengan sukacita dia berkata, aku melihat Tuhan. Duka citanya sekarang telah berganti sukacita. Tapi sukacitanya diekspresikan dengan dia menceritakan kebangkitan Kristus. Kalau engkau bersukacita atas kebangkitan Kristus, beritakanlah dia. Jangan malu bersaksi tentang Kristus. Ceritakanlah kepada semua orang bahwa Kristus telah bangkit. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.